Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suryadi. Saya kuliah di Institut Ibnu Hamzah, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Adapun yang ingin saya paparkan, ini tugas saya dengan Bapak Dr. Haji Fahrudin MMSSMA. Di sini saya ingin memaparkan peran media massa dalam sistem politik Indonesia. Peran media massa dalam sistem politik Indonesia, tentu kita tahu dunia politik yang ditandai dengan keterlibatan media massa dalam keadaan politik, khususnya di Indonesia. Hal ini diartikan secara luas, yang mana sarana terkait dengan penyampaian pesan baik bersifat real maupun simbolik dari institusi politik kepada masyarakat yang lebih luas. Media dalam hal ini dapat berupa TV, radio, majalah, koran, yang mana digunakannya media massa sebagai cara untuk mengkomunikasikan ide, pesan, program kerja politik, yang dimana keefektifan media massa dalam penyampaian pesan politik telah menjadikannya sebagai ajang baru pertempuran politik dengan dicanangkannya deklarasi bahwa abad ini adalah abad informasi, membuat siapapun yang memiliki akses kepada media massa memiliki kemampuan untuk mengaitkan dan membentuk opini publik sesuai dengan yang diharapkan. Tentu perang media merupakan suatu keniscayaan dengan adanya kemajuan teknologi. Konsekuensi logisnya, dunia politik tidak dapat dipisahkan dari media massa. Persaingan pun muncul untuk mencari aliansi dengan suatu media massa guna menjamin lancarnya pesan politik yang ingin disampaikan. Tentu media dan opini publik, yang dimana dalam hal ini media menyampaikan informasi kepada baik masyarakat maupun pejabat-pejabat yang ada di lingkupnya, khususnya di Indonesia, yang dimana media ini menyampaikan informasi untuk membentuk opini publik, yang mana sesuai dengan keinginan kita, gitu kan, atau keinginan orang yang menggunakan media tersebut. Nah, dalam lanjut, media dan kekuasaan politik. Kemampuan untuk membentuk opini publik ini membuat media massa memiliki kekuasaan politik. Paling tidak, kemampuan ini dapat dijadikan sumber bagi media massa untuk proses tawar-menawar dengan institusi politik. Kesulitan dan bernegosiasi dengan media massa seringkali terjadi karena ideologi politik tertentu memiliki media sendiri. Tidak jarang juga media massa mengambil sikap independen dan menjadi kekuatan politik penyeimbang dan kekuatan politik. Dalam hal ini, media massa menjadi kekuatan kritis alternatif. Karena itu tidak mengherankan kalau kemunculan media massa di informasi juga tidak dapat dijelaskan oleh rasionalitas ekonomis saja. Hal ini juga terkait dengan keinginan untuk berkuasa. Ide, gagasan, dan isu politik akan dapat dengan mudah ditransfer dan dikomunikasikan melalui media massa, membuat kekuasaan politik tidak hanya ada di tangan partai politik, tapi juga siapapun yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, yang mana membentuk opini sesuai dengan tujuan kita. Adapun dalam hal ini media dan bias persepsi. Jadi dalam sistem media ini ada yang disebut dengan pimpinan redaksi, wartawannya, dan juga baik itu perusahaannya sendiri. Yang mana media dan bias persepsi biasanya dalam hal ini ketika suatu jurnalis atau yang sering kita sebut wartawan, yang dimana meliput sesuai dengan apa
yang terjadi di lapangan, kan tetapi bisa saja berubah gitu kan, bisa saja berubah karena dalam sistem media ini ada itu tadi pimpinan redaksinya, jurnalisnya dan editornya. Jadi bisa saja apa yang diliput oleh jurnalis di lapangan itu diplesetkan atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan untuk membentuk opini publik, yang dimana dengan tujuan supaya masyarakat bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh media tersebut atau digunakan untuk kepentingan politik. Adapun media dan komunikasi publik, komunikasi politik ya, media dan komunikasi politik. Jadi arti penting dalam media massa dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat, menempatkannya sebagai sesuatu yang penting dalam interaksi politik. Partai politik membutuhkan media yang memfasilitasi komunikasi politik dengan kemampuannya dalam menyebarkan informasi secara luas, membuat pesan politik disalurkan melalui media massa. Apalagi utama dari komunikasi, pesan program kerja partai, pencitraan dan pembentukan opini publik. Semakin besar massa yang dapat disentuh oleh media massa, semakin strategis arti media massa tersebut. Partai politik jelas membutuhkan media massa, melalui merekalah pesan politik bisa tersalurkan atau tersampaikan kepada masyarakat, baik itu lawannya ataupun sekutunya. Lanjut, media sebagai medan pertempuran. Jadi arti penting dari media massa dalam komunikasi politik membuat pertempuran dan persaingan politik untuk membentuk opini publik terfokus pada media. Masing-masing partai politik akan berusaha tampil dan diliput oleh media massa. Setiap aktivitas partai pasti akan melibatkan media massa. Hal ini dilakukan agar aktivitas mereka dapat disaksikan dan dimengerti oleh masyarakat luas. Masing-masing partai politik akan berusaha mendekati media massa tentu yang memiliki jangkauan luas dalam masyarakat. Media massa sebagai subsistem dari sistem politik. Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa begitu besarnya peran media massa dalam kehidupan masyarakat yang mampu mempengaruhi dan merubah cara berpikir suatu kelompok masyarakat, kekuatan media ini juga digunakan untuk pemerintah maupun publik dalam dunia politik. Yang dimana sebagaimana dijelaskan oleh Laswell bahwa the study of politics is the study of influence and the influential. Yang dimana ilmu tentang politik adalah ilmu tentang pengaruh dan kekuatan pengaruh. Baik, mungkin itu saja paparan dari saya, yang dimana ini tugas UAS saya kan, yang berjudul peran media massa dalam sistem politik Indonesia. Mungkin ada pun kesalahan dalam ucapan saya yang mungkin belum tepat, saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.